yang dimaksud dengan duplicates. Duplicates itu uh, sekilasnya gini, baris data yang memiliki nilai yang sama baik itu untuk seluruh kolom ataupun untuk salah satu kolom saja. Misalnya ada dua orang memiliki ID yang sama. Nah, itu adalah duplicate, duplicate data. Nah, mas, kayak akan coba share screen. Nah, di sini hmm, kita melihat contoh ID dari ini ada yang terdapat ID 121 dan 121 juga. Ini yang dinamakan dengan duplikat data. Nah, dari duplikat ini kita akan coba mengidentifikasi, lalu kita coba hapus. Nah, load dataset yang kita gunakannya adalah dataset ILPD atau Indian Liver Patient Dataset yang berasal dari UCI Machine Learning Repository. Nah, dengan informasi detail tentang tiap kolom, berurut dari awal sampai akhir itu ada 9 atribut dari usia, gender, total bilirubin, DB, al- alkalin fosfatas, alamin aminotransferase, aspartate aminotransferase, dan total proteins dan albumin. Nah, sisanya ada 11 ya, ada 11 atribut. Dan terakhir itu adalah label, itu selector field used to split the data into two sets. Nah, seperti biasa kita menggunakan pandas dan NumPy untuk mengejar menggunakan masalah kasus seperti ini dulu data ini. Kita coba saya ganti share screen-nya dengan um, nah ini. Sama seperti biasa kita akan mengimport pandas. Pandas sebagai WD, lalu mengimport lagi NumPy as PD. Salah NP. Lalu kita biasa membuat atribut atau kolom. Lalu kita panggil load datasetnya seperti biasa. Lalu kita panggil data frame-nya, akan tampil 4 seperti biasa, 5 dataset teratas. Nah, terus lalu gimana kita akan mengidentifikasi duplikat data? Nah, ada dua makna duplikat data pada materi ini. Jadi itu jika baris data secara keseluruhan sama dengan baris lainnya. Yang kedua juga baris data yang memiliki nilai yang sama dengan baris lainnya yang hanya pada kolom tertentu saja. Itu bisa disebut duplikat data. Kalau kepalanya itu duplikat harus dihindari. Tapi kalau isi duplikat dengan isi yang lain itu tidak bermasalah. Nah, untuk menemukan duplikat kita dapat menggunakan fungsi duplicated seperti ini. Kita coba menemukan duplikat. Jadi duplikat di semua nilai values dot any.
True. Nah, setelah kita melihat hasilnya ini, true, kita menggunakan values ini setelah duplikat untuk menghasilkan nilai boolean, kita menjawab apakah ada duplikat data di data frame. Kalau kita lihat hasilnya true, yang artinya ada data duplikat pada data frame tersebut. Jika kita hanya menggunakan duplicated, maka yang menghasilkan nilai boolean untuk tiap baris antara seperti ini. Misalnya kita mencari duplikat pada tiap data. Tadi kan semua kolom. Sekarang tiap data kita cari. Nah, seperti ini DF duplicated. Nah, tidak terlihat ya. Gitu. Dari 553 data pakai tipe Boolean. Lalu bagaimana jika kita ingin melihat data yang duplikat tersebut? Perhatikan kode berikut. Kita lihat dengan cara menampilkan data duplikatnya. Tuh, dengan cara df. Gitu ya. Ah, seperti ini. Inilah data-data yang duplicated gitu. Nah, ada beberapa baris data yang memang memiliki nilai sama persis untuk semua kolomnya, misalnya baris 18 dan 19. Gitu ya. Yang memiliki nilai yang sama dengan sama akan ditampilkan semuanya. Jika hanya menampilkan data kedua yang duplikat saja, dalam hal ini baris 19, 26, 34 dan sebagainya, kita dapat memberikan nilai keep first. Gitu ya. Kita coba keep first gitu ya. Kita hanya menampilkan baris pertama dan kedua. Kita menggunakan keep first gitu ya. Yang dipilih ke satu dan kedua. Nah, seperti ini. Jika hanya ingin menampilkan data pertama yang duplikat saja, dalam hal ini barisan 18, 25, 33, dan sebagainya, kita dapat memberikan nilai keep less. Jadi kebalikannya, menggunakan keep less. Seperti ini. Lalu kita akan menemukan duplikat data berdasarkan kolom tertentu. Kita juga dapat menemukan data duplikat kalau jika berdasarkan kolom tertentu saja. Untuk itu contohnya kita coba memakai dataset dari atas. Jadi kita akan membuat data frame baru agar lebih mudah dipahami seperti di bawah ini. Nah, kita buat dulu data frame baru. Ini seperti ini. Nah, ini agar Bapak baca. Nah, David itu ada dua gitu ya. Namun jika datanya ratusan atau bahkan ribuan, kita tentukan menggunakan fungsi duplicated untuk menemukannya. Berarti kan contoh berikut. Ini kan hanya ini biar kita bisa melihat gitu ya. Kita masih menggunakan code Python yang sebelumnya ya, tapi dengan contoh yang lebih gampang, mudah. Kita pakai ini. Maaf, ini ada salah. Oke, kita coba ini. Ini nah, kan terlihat yang false itu nama. Misalnya kita udah tahu nih namanya, gitu loh. Subsetnya nama. Atau kita subsetnya dengan subset itu atribut ya, atribut atau kolom. Kolomnya menggunakan apa gitu. Ini kan berdasarkan nama yang duplicated. Jadi kan kalau data set itu kan ada label atau primary-nya gitu ya dari semua atau dependent variable
yang nggak boleh sama gitu, nggak boleh duplicated. Nah, dengan cara ini kita subsetnya langsung ke atribut atau kolom tersebut gitu. Seperti hal ini adalah name. Name sudah kelihatan bahwa yang duplikat itu David, David gitu. Ada dua. Lalu kita akan mencoba name gitu, berdasarkan subset name. Lalu kita juga dapat mengatur parameter keep untuk menandakan mana yang dianggap data duplikat. Jika keep first, maka yang dianggap data duplikat adalah setelah data pertama yang ditemukan. Sebaliknya, jika keep last, maka yang dianggap data duplikat adalah selain data terakhir yang ditemukan. Seperti itu. Contoh keep first, seperti yang tadi akan kita ulang lagi untuk kasus ini. Nah, yang duplikat itu David misalnya gitu ya. Yang pertama. Yang pertama dihapus gitu yang dua. Atau yang sebaliknya kita pakai keep class. Yang terakhir dihapus ganti yang sisanya. Nah, tadi kan kita tahu untuk mengidentifikasi duplikat data tersebut. Sudah dapat, sudah teridentifikasi, lalu kita ingin menghapusnya, yaitu menggunakan fungsi drop duplicated yang ada di Python. Penggunaannya mirip dengan duplicated juga, tapi tinggal dikasih drop dan belakang diganti s duplicated. Nah, untuk menghapus duplikat data berdasarkan semua kolom, misalnya kita ingin menghapus data duplikat setelah data pertama yang ditemukan. Jadi kita menggunakan keepers. Jadi data pertama itu dianggap yang akurat gitu ya. Misalnya first, yang selanjutnya akan dihapus. Jadi kita menggunakan drop duplicate keep first. Head 20 itu adalah 20 teratas gitu ya. Seperti yang sebelumnya kita pelajari. Nah, kita drop head 20. Seperti ini. Jadi ada data yang jadi kita lihat dari update indeks 19 sudah tidak ada karena apa gitu. Terus saya indeks berapa lagi 18. Begitu juga dengan data duplicate lain yang sudah tidak ada di data frame. Jadi ada yang dihapus. Seperti itu. Selanjutnya kita coba lagi dengan mengecek keberadaan data duplikat. Misalnya kita ingin mengetahui keberadaan data duplikat, kita menggunakan duplicate values.ini. Seperti ini. Ya, ada hasilnya adalah false. Setelah penghapusan data frame, DF drop di atas indeksnya menjadi tidak terurut karena ada yang loncat. Untuk mengatasi yang loncat-loncat ini, kita dapat menggunakan reset index dengan memberikan parameter drop sambungan true agar indeks sebelumnya terhapus. Perhatikanlah kode berikutnya. Nah, ini kita ini reset index sudah urut ya, jadi urut. Tapi indeks yang sebelum terhapus. Nah, selanjutnya adalah menghapus duplikat data berdasarkan kolom tertentu. Nah, kita menggunakan apa? Menggunakan fungsi drop duplicates dengan memberikan parameter subset. Jadi berdasarkan kolom tertentu gitu. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat bahwa sekarang nama David hanya satu ya ini
yang indeks nol, sementara yang berada di pada indeks 3 sudah dihapus. Lalu kita juga dapat mereset indeksnya agar terurut lagi. Nah, kan 1, 2, 4, 5, 6 ya, 3 tidak ada. Nah, kita reset ini. Caranya dengan mereset indeks dengan df student. Nah, seperti ini. Jadi udah terurut ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itulah yang harus kita pelajari tentang uh, duplicated. Ya, uh, itulah yang kita sudah bahas tentang duplicated. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita itu apa namanya akan membahas tentang data formatting. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.